Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi akan selanjutkan ke bab berikutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu digunakan untuk menunjukkan nilai atau ukuran yang mendekati titik-titik konsentrasi perangkat data hasil suatu pengukuran. Selanjutnya, nilai atau ukuran tersebut digunakan sebagai gambaran umum tentang kecenderungan atau sebagai wakil dari suatu perangkat data. Biasanya, ukuran yang paling sering digunakan itu adalah rata-rata atau mean, median, dan modus. Nah, kita akan membahas mulai dari yang pertama, yaitu rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah jumlah masing-masing nilai individu dibagi oleh jumlah atau banyaknya data yang ada. Rata-rata dari N tunggal yaitu jika misalkan nilai atau data dari suatu individu itu kita simbolkan dengan X1, X2, X3 sampai Xn, dinotasikan dengan X bar untuk rata-ratanya, maka rumus untuk mencari rata-rata tersebut adalah X bar, ini bacanya X bar ya, X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn dibagi N. Atau kita bisa mensimbolkannya dengan sigma. Sigma Xj dibagi N. Di mana X bar itu merupakan rata-rata dan Xj itu data ke J, di mana J itu bisa kita ganti dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Contohnya, carilah rata-rata dari, di sini ada nilai ya, atau ada data, di mana datanya itu adalah 8, 3, 5, 12, dan 10. Kita akan mencari rata-ratanya, cukup gampang, jadi rata-rata atau X bar sama dengan, kita tinggal menjumlahkan nilai dari ini. 8 tambah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 10. Dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi di sini dibagi 5. Sama dengan 8 tambah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 10, nilainya atau hasilnya 18. 38 saya, hasilnya 38 dibagi 5. Pakai kalkulator nanti hasilnya 7,6. Gampang kan ya? Kemudian kita lanjutkan ke rata-rata untuk data berkelompok. Rata-rata dari N data tunggal berfrekuensi, yaitu X1, X2, X3 sampai Xn dengan frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn. Maka untuk mencari rata-ratanya kita bisa menghitung dengan rumus X bar sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 ditambah sampai dengan Xn kali Xn dibagi dengan F1, F2, F3 sampai Fn. Atau simbolnya adalah sigma Fjxj dibagi dengan sigma Fj. Di mana X bar itu merupakan simbol dari rata-rata, Xj itu data ke J, dan Fj adalah frekuensi ke J. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada tabel. Tabel ini menunjukkan rata-rata menunjukkan data berkelompok ya. Di sini ada Xj. Xj itu berarti nilainya. Nilainya misalkan di sini ada yang bernilai 70, ada yang nilainya 69, ada yang 45, ada yang 80, ada yang 56. Di mana frekuensinya adalah yang mendapatkan nilai 70 itu ada 5, yang mendapatkan nilai 69 itu 6, yang mendapatkan nilai 45 3, yang mendapatkan nilai 80 ada 1, dan yang mendapatkan nilai 56 adalah 1. Ini adalah tabel utamanya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini Fj, sigma Fj ya, atau kita jumlahkan ininya. Sigma itu artinya jumlah, jadi kita jumlahkan yang ini. 5 tambah 6 tambah 3 tambah 1 tambah 1 nilainya 16. Kemudian kita buat kolom tambahan, yaitu kolom perkalian antara Xj dengan Fj. Jadi kita kalikan unsur yang ada di kolom 1 ini dengan di kolom 2. Kolom X dikalikan dengan kolom F. 70 kali 5, 350.
69 kali 6, 414. 45 kali 3, 135. 80 kali 1, 80. 56 kali 1, 56. Setelah itu kita jumlahkan dari baris yang atas ini sampai baris 56. Kalau kita jumlahkan nanti hasilnya 1035. Atau bisa kita tulis seperti ini ya. 70 kali 5 ditambah 69 kali 6 ditambah 45 kali 3 ditambah 80 kali 1 ditambah 56 kali 1. Kemudian dibagi dengan sigma F atau jumlah dari ini. 5 tambah 6 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Sama dengan, nah ini dijumlahkan nanti atau jumlah dari ini semuanya keseluruhan karena sudah dikalikan tadi. Hasilnya 1035. Kita taruh di sini 1035. Kemudian dibagi dengan jumlah F-nya. Jumlah F-nya yaitu 16. Nanti pakai kalkulator hasilnya 64,6. Itu rata-rata untuk data berkelompok. Data tunggal berkelompok. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata dari data berbentuk tabel distribusi frekuensi. X bar sama dengan sigma AI AJ kali FJ dibagi dengan sigma FJ. Di mana X bar itu adalah rata-rata, AJ itu tanda kelas atau titik tengah, kemudian FJ itu adalah frekuensi kelasnya. Contohnya, distribusi pendapatan perusahaan ABC selama 80 bulan adalah, nah, di sini ada pendapatannya ya. Pendapatannya yang pertama, pendapatan berkisar dari 50 sampai 54 juta. Ini ada sebanyak 1 bulan. Kemudian yang memiliki pendapatan berkisar dari 55 juta sampai 59 juta itu ada 2 bulan. Yang mendapatkan pendapatan 60 juta sampai 64 juta ada 11 bulan dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi sehingga kalau kita jumlahkan frekuensinya di sini ada 80. Nah, karena ini merupakan data berkelompok yang ada intervalnya, maka kita di sini perlu melibatkan titik tengah atau tanda kelas atau kita simbolkan dengan AJ. Jadi, titik tengah 50 sampai 54, 50, 51, 52, 53, 54. Angka tengahnya berarti 52 ya. Kemudian titik tengah dari 55 sampai 59, titik tengahnya adalah 57. Dan seterusnya kita hitung sampai ke bawah. Sampai kelas terakhir. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal mengalihkan kolom frekuensi dengan kolom AJ. AJ kali FJ. Jadi 1 kali 52 atau boleh dibalik 52 kali 1 terserah, hasilnya 52 ya. Kemudian 2 kali 57 hasilnya 114. 11 kali 62 hasilnya 682. Dan seterusnya sampai ke bawah. Sampai kelas terakhir. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari baris pertama ini dari 52 sampai 388. Hasilnya adalah 6030. Sehingga untuk mencari rata-rata adalah sigma AJ kali FJ dibagi dengan sigma F. Nah, ini sigmanya ya, jumlahnya adalah 6030. Dibagi sigma F-nya, ini sigma F-nya 80. 6030 dibagi 80 adalah 75,375. Nah, cukup sekian untuk materi rata-rata. Untuk ukuran pemusatan data yang lain, yaitu median dan modus, akan kita bahas minggu depan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.